Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Endah Gustianti Hamzah. Kali ini kita akan membahas soal-soal pra-asesmen nasional numerasi. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan gambar kedua kursi berikut. Nah, di sini ada kursi A dan kursi B, berbeda jenis ya, jelas. Nah, diketahui di sini tinggi kursi A jika ditumpuk 2 buah 50 cm dan jika ditumpuk 3 buah 56 cm. Tinggi kursi jenis B ditumpuk 3 buah 98 cm dan jika ditumpuk 5 buah 112 cm. Nah, di sini jelas ya ada perbedaan tinggi dari jenis kursi A dan juga kursi B. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut berdasarkan stimulus pada teks di atas. Nah, dari soal ini kita bisa menemukan pola kursinya ya. Di sini dari yang diketahui 2 kursi jenis A untuk polanya. Oke, lanjut soal yang kedua. Pola suatu barisan yang disusun dari batang-batang korek api tampak pada gambar di bawah ini. Di sini ada pola pertama, pola kedua, dan pola ketiga. Yang ditanyakan adalah banyak batang korek api pada pola ke-12 adalah 39, 43, 47, atau 51. Nah, untuk mencari polanya, kita cukup memilih dua pola aja. Misal pola 1 sama pola kedua gitu ya. Misal kita tuliskan pola ke-1 itu ada berapa batang korek apinya? Ada 1, 2, 3. Nah, berarti ada 3 ya. Kalau pola ke-1 ada 3, kemudian untuk pola kedua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7. Pola kedua ada 7. Yang pola ke-12 ini yang kita tanyakan nanti ya. Kita lihat polanya dulu. 1 ke 2 itu bertambah 1, 3 ke 7 bertambah 4. Nah, dari 1 ke 4 itu gimana? Dikali 4. Nah, tinggal yang 2 ke 12 bertambah 10. Maka untuk selanjutnya ini tinggal dikali 4. Samakan dengan pola sebelumnya. 10 kali 4, 40. Berarti di sini ditambah 40. 7 ditambah 40 hasilnya 47. Gitu deh. Jawabannya C. Lanjut, untuk soal ketiga, migrasi burung merupakan pergerakan populasi burung yang terjadi pada waktu tertentu pada setiap tahun dari tempat berbiak menuju tempat mencari makan selama iklim di tempat berbiaknya itu tidak memungkinkan. Tidak kurang 60 jenis raptor setiap tahunnya migrasi ke Asia Tenggara, 19 diantaranya ke Indonesia sebelum akhirnya kembali ke habitat berbiaknya. Sebut saja sikep madu Asia, alap-alap Cina, elang alap Nippon, baza hitam, elang kelabu, dan alap kawah. Ando, seorang peneliti migrasi burung, mencatat pergerakan burung seperti berikut. Sini ya ada ilustrasinya. Barisan pertama terdiri dari 1 ekor, barisan kedua 3 ekor, berarti ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, 4, dan seterusnya. Jika jumlah barisan pada formasi tersebut ada 30, jadi ini ke sana ada 30 barisan gitu ya. Pernyataan-pernyataan berikut berkaitan dengan migrasi burung, berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Nah, kita coba cek yang pertama, jumlah burung pada barisan ke-15 ada 29 ekor, betul nggak ya? Nah, coba kita pakai polanya ya yang sudah diketahui di soal itu. Pola barisan pertama, jadi ini untuk barisannya, kemudian ini untuk jumlah burungnya ya. Nah, gini kita tuliskan biar nggak bingung. Barisan pertama itu ada 1 burung. Kalau barisan kedua itu ada berapa di soal? Ada 3. Nah, kita lihat perubahannya. 1 ke 2 itu bertambah 1. 1 ke 3 bertambah 2.
Nah, berarti kita lihat di ini pola yang di tengahnya, 1 ke 2 itu dikali 2 ya. Nah, berarti kalau misalkan sekarang yang ditanyakan adalah jumlah burung pada barisan ke-15. Ini di barisan 15, 2 ke 15 nambah 13. Nah, berarti untuk yang di sini di tengahnya sama kan polanya, berarti dikali 2. 13 dikali 2 berapa? 13 dikali 2 ya 26 ya. Berarti di sini bertambahnya sebanyak 26. Tinggal berapa di sini berarti banyak burungnya? Tinggal dijumlahkan 3 ditambah 26. Hasilnya 29. Apa betul? Betul ya. Di sini kita centang berarti. Kemudian yang kedua, jumlah burung pada barisan terakhir 58. Nah, barisan terakhir berarti berapa nih? Di barisan ke-30 ya di sini karena ada 30 barisan, berarti terakhirnya 30. Nah, kita lihat lagi polanya. 15 ke 30 itu berarti bertambah 15. Kalau di sini yang pola tengahnya itu dikali 2, berarti 15 dikali 2 itu hasilnya 30. Nah, berarti di sini bertambah 30. 29 ditambah 30 hasilnya 59. Nah, apakah betul di sini? Oh, ternyata berbeda ya. Berarti ini tidak perlu kita centang karena salah pernyataannya. Kemudian pernyataan ketiga, jumlah semua burung yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, berarti kita harus menjumlahkan dari barisan pertama, itu burungnya ada berapa nih? Ada 1 ya. Terus yang barisan kedua ada 3, barisan ketiga ada 5. Ditambah seterusnya sampai barisan terakhir yang barisan ke-30 ada 59 burung. Nah, bagaimana menjumlahkannya? Kita pakai penjumlahan Gauss. Nah, di sini berarti ada berapa barisan tadi? Ada 30 barisan, 30 dikali. Nah, di sini depan belakangnya kita jumlahkan. 1 ditambah 59. 1 ditambah 59 itu kita bagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena kita menjumlahkannya itu berpasangan 2 angka. 2 angka, 2 angka. Ini penjumlahan Gauss ya. Maka sini kita peroleh 30 kali 1 tambah 59 itu 60 dibagi 2. Nah, di sini siapa yang bisa dibagi 2? Bisa 30, bisa 60, bebas ya. Misal ibu bagi 60-nya dengan 2 deh. Jadinya 30 ya. 30 kali 30 hasilnya 900. Soal yang keempat, Gunung Fuji adalah gunung tertinggi di Jepang. Suhu udara di puncak gunung negatif 6 derajat Celcius, sedangkan pada saat yang sama suhu di kaki gunung itu 11 derajat Celcius. Jika seseorang mendaki gunung, berarti naik ya. Setiap naik 700 meter, suhunya turun 3 derajat Celcius, dan jika turun, suhunya naik 3 derajat Celcius. Artinya ketika turun gunung, suhunya naik ya, 3 derajat Celcius. Sedangkan pada saat turun salju di kaki gunung itu, suhunya turun 4 derajat Celcius setiap 12 menit. Nah, di sini perintahnya jodohkanlah dengan menghubungkan pernyataan dan jawaban yang sesuai berikut ini. Pernyataan yang pertama, selisih suhu di puncak dan di kaki gunung. Ingat ya, kalau selisih suhu itu yang besar dikurangi yang kecil dan hasilnya pasti positif atau paling kecilnya 0. Jadi nggak akan ada yang jawabannya negatif. Nah, di sini ada yang negatif, pasti bukan ini ya jawabannya. Pasti antara 17, 3 atau 5. Oke, selisih suhu di puncak sama di kaki gunung. Di puncak itu suhunya negatif 6, sedangkan di kaki gunung itu 11.
berarti yang besar dikurang yang kecil, yang besarnya 11 dikurang yang kecilnya negatif 6. Maka selisihnya 11 dikurang negatif 6 sama dengan 11 ditambah 6 ya, hasilnya 17. Baik, kita coba arahkan ya ke sini. Nah, kemudian untuk yang pernyataan kedua, suhu setelah mendaki setinggi 3.500 meter dari kaki gunung. Jadi ini naik gitu ya, naik. Nah, di sini di keterangannya ketika naik gitu ya, setiap 700 meter suhunya turun. Nah, berarti di sini ada pengurangan suhu dari awalnya di kaki gunung itu 11, berarti karena di sini turun berarti dikurang. Nah, dikurangnya dari mana? Kita bagi 3.500-nya dengan 700 karena ini perubahannya setiap 700 meter. Berarti 3.500 dibagi 700 itu 5. Nah, 5-nya dikali dengan 3 di sini ya. 5 kali 3 15. Nah, berarti untuk suhu setelah mendaki setelah 3.500 meter dari kaki gunung itu 11 dikurangi 15 ya. 3.500 dibagi 700 itu 5, kemudian dikali 3, 15. 11 dikurangi 15, hasilnya negatif 4. Maka kita arahkan pernyataan yang kedua ini ke negatif 4. Kemudian pernyataan ketiga, Ali dari puncak turun 2100 meter, maka suhunya menjadi, nah ini kebalikan dari pernyataan yang kedua tadi ya. Kalau misalkan dia turun, suhunya bakalan naik, berarti nanti ada penambahan suhu. Suhu dari puncak, puncak itu suhu awalnya negatif 6. Nah, maka suhu setelah turun dari puncak 2100 meter itu menjadi dari negatif 6 itu bertambah ya, karena naik suhunya bertambah. Terus kita cari pertambahannya berapa? Dari 2100 dibagi 7 itu 3, kemudian dikalikan kenaikan suhunya itu di sini ya, naik 3, berarti dikali 3. 3 kali 3 9, negatif 6 ditambah 9, hasilnya 3 derajat Celcius. Nah, berarti kita arahkan pernyataan ketiga ke sini, jawabannya 3. Kemudian pernyataan keempat, suhu di kaki gunung setelah turun salju 1 jam. Nah, ini turun salju. Kalau misalkan 1 jam itu kan 60 menit ya. Nah, berarti di sini kita ubah si 1 jamnya ke 60 menit. Kenapa? Karena di sini perubahan suhunya pun dalam bentuk menit nih. Turun 4 derajat setiap 12 menit. Gitu. Berarti kita lihat dulu suhu di mana dulu nih, di kaki gunung. Suhu kaki gunung itu 11, berarti karena turun berarti 11 dikurangi. Nah, dari 1 jam kita ubah ke 60 ya, 60 menit dibagi di sini 12 menit, jadi 60 dibagi 12 dikali penurunannya sebanyak 4 derajat Celcius. Berarti di sini dikali 4. 60 dibagi 12 dikali 4, hasilnya 20. Jadi suhunya 11 dikurangi 20, hasilnya negatif 9. Oke, kita arahkan negatif 9. Seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya, perhatikan berat masing-masing satu buah. Nah, ini perlu kita highlight ya, satu buah. Sebagai berikut. Nah, di sini ada jeruk, mangga, alpukat, naga, apel. Nah, ini beratnya beda-beda. Maisha membeli buah masing-masing 2 buah. Oh, jadi ini jeruknya 2, mangganya 2, alpukatnya 2 gitu. Dan sampai apel itu 2 buah juga. Berat buah yang dibeli Maisha adalah, nah berarti kan ini berat totalnya ya, kita jumlahkan aja dulu nih. Karena masing-masing 2, kita jumlahkan nih. Kalau satu buah itu kan ada jeruk, ada mangga, ada alpukat, sama naga, sama apel. Itu kita jumlahkan, kemudian kita kali 2. Atau bisa kita kalikan ya,
si masing-masingnya dengan dikali 2 boleh, atau mau dikali 2-nya di awal juga nggak apa-apa. Oke, nah ini perlu diingatkan juga bahwa setiap 1 kilogram itu sama dengan 10 ons, karena di sini ada berbeda satuan ya, kalau di dalam tabel itu dalam bentuk ons, sedangkan kalau di option itu dalam bentuk kilogram. Makanya di sini harus ada konversi satuan gitu. Kita coba totalkan saja ya untuk berat buah yang dibeli Maisha, berarti 2 dikali, nah ini masing-masing buahnya, yang berat buahnya kita jumlahkan ya, ada 1,2 ditambah 2,28 ditambah 3,04 ditambah 3,81 sampai ditambah 1,7 ons. Ingat ini di sini masih satuannya dalam bentuk ons, maka hasilnya 2 dikali, nah yang di dalam kurung tadi hasilnya 11,4, nah sama dengan 22,8 ons. Nah di sini di soal itu optionnya bukan dalam bentuk on tapi dalam bentuk kilogram. Nah dari ons ke kilogram berarti dibagi 10, atau komanya kita majuin ya, jadi 2,28 kilogram. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut, soal ke-6. Sebuah mobil dengan kecepatan 80 km per jam memerlukan waktu 2 jam 15 menit. Jika kecepatan mobil 100 km per jam, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak yang sama adalah, nah di sini ada option A sampai option D ya. Nah, berarti ini kita lihat ya perbandingannya. Kalau misalkan 80 km itu kan waktunya 2 jam 15 menit. Nah, kita ubah aja ke menit semuanya ya, biar serempak gitu. Kita ubah menjadi 135 menit. Kemudian kalau misalkan 100 km jadi berapa gitu ya waktunya. Nah, otomatis di sini kalau makin cepat si kecepatannya gitu ya, pasti waktunya juga akan makin cepat juga atau makin kecil. Nah, otomatis kita bandingkan juga yang kilometernya yang kecil per besar. Jadi kecil duluan baru besar. Di sini 80 per 100 dikali waktu yang sudah diketahuinya 135. Maka hasilnya 108 menit, atau ketika kita ubah ke dalam jam dan menit itu 1 jam 48 menit. Jadi jawabannya B. Soal ke-7. Nashila akan menghias ruang balai desa untuk keperluan lomba HUT RI di desanya dengan menggunakan pita merah putih. Nashila memiliki pita merah putih panjangnya 2 per 3 meter dan membeli lagi 5 per 6 meter. Pita merah putihnya akan dipotong-potong masing-masing panjangnya 1 per 4 meter. Banyak potongan pita merah putih seluruhnya adalah, nah berarti sebelum kita tahu berapa banyak potongannya, kita harus tahu dulu jumlah panjang dari pita yang ada. Nah tadi berarti kita tinggal jumlahkan 12 2/3 ditambah dengan 27 5/6, berarti panjangnya tinggal kita jumlahkan 12 ditambah 27-nya yang bulat dengan yang bulat, yang pecahan dengan yang pecahan, 2/3 ditambah 5/6. Hasilnya 39 ditambah, nah di sini karena berbeda penyebut berarti kita harus samakan penyebutnya ya, dengan 6. 6 dibagi 3, 2 dikali 2, 4, kemudian ditambah, berhubung sebelah sini sudah penyebutnya 6 berarti tinggal ditambah 5. Hasilnya 39 ditambah 9/6, atau misal kita bagi 3 ya biar sederhana gitu ya, jadinya 39 ditambah 3/2. Nah 3/2 itu kan bisa kita ubah ke pecahan campuran ya, jadi 1/2, maka totalnya 39 ditambah 1/2 itu 41/2 meter.
Nah, si tali yang panjangnya 40,5 meter ini akan dibagi-bagi nih, akan dipotong-potong jadi 2/1/4. Nah, kita harus bagi ya, banyak potongannya itu 40, 1/2 dibagi 2/1/4. Nah, di sini karena bentuk operasinya pembagian, maka kita harus ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, di sini yang 41/2-nya menjadi 81/2 dibagi 21/4-nya menjadi 9/4. Nah, operasi pembagian pecahan ini sama dengan operasi kali terbalik ya. Jadi di sini 81/2 kali kebalikannya 4/9. Hasilnya 18. Maka di sini jawabannya C. Lanjut, dalam kompetisi matematika yang terdiri dari 25 soal, peserta akan mendapat skor 4 untuk setiap jawaban benar, skor negatif 2 untuk setiap jawaban salah, dan skor 0 untuk setiap soal yang tidak dijawab. Jika Naura mendapat skor 66, maka pernyataan di bawah ini yang mungkin. Oke, tinggal dicek ya, mana yang benar, mana yang salah. Pernyataan pertama, mungkin jawaban salahnya ada 6 soal. Kalau misalkan nih ada 6 soal yang salah, kalau dijawab semua dari 25 soal, berarti kan yang salahnya ada 19 ya. Nah, skor yang diperoleh jika 6 soal salah dan soal yang benarnya itu ada 19 nih kalau semuanya dijawab. Maka skornya menjadi 64 ya, masing-masing 19-nya dikali 4. Karena benar, kemudian yang salahnya dikali negatif 2, berarti 6 dikali negatif 2, maka hasilnya menjadi 64 nih skornya. Padahal di sini Naura dapat skornya 66 ya. Kalau misalkan dijawab semua aja dengan 6 soal salah dan 19 soal benar itu 64, apalagi jika soal benarnya berkurang dari 19 gitu, artinya ada yang tidak dijawab gitu ya. Misal 6 soal salah, 18 dijawab benar, 1 kosong. Nah, otomatis si nilainya atau skornya akan semakin kecil dari 64. Dengan demikian, pernyataan pertama itu salah. Kemudian pernyataan kedua, mungkin jawaban benar sebanyak 18 soal. Oke, sekarang kita hitung ya, kalau misalkan skornya untuk 18 soal yang benar, berarti 18 dikali 4, hasilnya 72. Nah, ini kan masih ada selisih ya dengan skor yang diperolehnya itu 66. Selisihnya itu ada sebanyak 6. Nah, si 6 ini berarti kan harus dikurangi ya, si 72 ke 66 itu berkurang 6. Ada pengurangan skor sebanyak 6 poin. Pengurangan itu terjadi ketika si soalnya ini kan salah ya, nih skor negatif 2. Maka karena pengurangannya 6 poin dan setiap jawaban salah itu negatif 2, maka kemungkinan ada 3 soal yang salah dan sisanya 1 soal tidak dijawab. Kan total soalnya harus jadi 25 ya. 18 soal benar, 3 salah. Nah, berarti sisanya 4 soal. Nah, itu kan berarti mungkin ya terjadi gitu. Mungkin terjadi ketika 18 soal benar, 3 soal salah, dan 4 soal tidak dijawab, itu bisa skornya mendapat 66. Maka pernyataan kedua itu benar. Nah, sekarang cek untuk pernyataan ketiga, mungkin semua soal dijawab. Nah, tadi kita udah nyari nih yang dekat ke 66 itu kan tadi dapat yang ini nih. 6 soal salah, 19 soal dijawab benar ya. 6 salah, 19 benar. Nah, itu kan dijawab semua tuh. Kalau misalkan dijawab semua kan pasti ada soal yang benar, pasti ada yang soal salah. Tuh, kemungkinannya cuma 2 aja ya, kalau nggak dia benar ya salah. Nah, tadi ketika 15 benar, terus 6 salah, itu dapatnya 64 nih. Artinya kurang kan? Kurang banyak nih nilai skor benernya gitu kan. Nah, 19 soal itu kurang. Kita coba cek yang kalau benernya 20
soal, berarti sisanya salah. 5 soal salah. Nah, berarti skornya 20 dikali 4 ya, karena benar. Kemudian 5 dikali negatif 2, karena itu untuk skor salah. Ternyata hasilnya 70, terlalu besar nih. Tadi 19 yang benar itu 64 kurang. Sedangkan kalau 20 terlalu besar. Nah, gimana dong? Berarti tidak mungkin ya, tidak mungkin semua soal itu dijawab. Dipastikan ada soal yang tidak dijawab. Contohnya seperti pernyataan kedua. Sehingga pernyataan 3 salah dan pernyataan 4 ada soal yang tidak dijawab itu benar. Oke, soal ke-9. Perhatikan grafik perbandingan banyak pekerja dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek. Sini ada grafiknya. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Pernyataan pertama, waktu yang diperlukan jika 3 orang yang bekerja. Nah, tinggal lihat aja ya. Kalau 3 orang bekerja, waktu yang diperlukannya berapa? 20 hari. Sedangkan di sini 30 hari, berarti pernyataan pertama salah. Kemudian pernyataan kedua, waktu yang diperlukan jika 15 orang bekerja dalam 14 hari. Di sini grafiknya cuma sampai 6 pekerja ya. Nah, berarti kita bisa hitung nih. Kita bisa hitung. Kalau misalkan 3 orang itu 20 hari, ya kan, dari grafik tadi. Terus 15 orang ini dapat berapa hari gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan 15 orang pekerja, waktu yang diperlukannya otomatis akan semakin kecil ya. Semakin kecil, sehingga waktu pekerjaannya pun tinggal dari yang kecil per besar. Jadi 3/15 dikali 20 hari. Hasilnya waktu untuk bekerjanya yang 15 orang itu hanya 4 hari. Nah, berarti di sini pernyataan kedua benar. Kemudian, banyak pekerja agar proyek selesai 5 hari adalah 12 orang. Oke, harus selesai 5 hari. Nah, kita pakai aja ya. Untuk tadi yang 3 orang itu kan 20 hari. Sekarang berapa orang yang diperlukan ketika 5 hari? Nah, otomatis orangnya akan semakin banyak ya. Maka untuk perbandingannya juga besar per kecil. Di sini 20/5 dikali 3. Hasilnya 12 orang. Betul nih pernyataan ketiga. Sekarang pernyataan keempat. Banyak pekerja agar proyek selesai 2 hari adalah 30 orang. Oke, kita pakai perbandingannya tadi 3 orang itu 20 hari. Nah, sekarang berapa orang untuk selesai sebanyak 2 hari? Nah, berarti kan di sini orangnya akan semakin banyak ya. Maka perbandingannya besar per kecil. 20/2 dikali 3. Hasilnya 30 orang. Nah, berarti pernyataan pernyataan keempat yang ini benar. Oke, selanjutnya seorang pemborong mendapat borongan mengecat sebuah gedung. Dia memiliki 3 orang pekerja yang memiliki kemampuan yang berbeda. Jika pekerjaan dikerjakan oleh pekerja pertama, ini sendirian berarti ya, pekerja pertama itu selesai 20 hari. Kalau dikerjakan sendirian oleh pekerja kedua itu 30 hari, dan jika oleh pekerja ketiga selesai 40 hari. Perhatikan stimulus di atas dan kemudian checklistlah pernyataan yang benar berikut. Pernyataan pertama, jika dikerjakan pekerja pertama dan kedua bersama-sama akan selesai 12 hari. Nah, pekerja pertama itu kan menyelesaikan sendirian itu 20 hari ya. Satu pekerjaan itu. Berarti setiap harinya itu mengerjakan 1/20 bagian pekerjaannya. Kalau misalkan pekerja kedua itu selesai 30 hari, berarti per harinya mengerjakan 1/30-nya. Nah, kalau misalkan bareng-bareng gitu ya, berarti kan dijumlah ya, 1/20 ditambah 1/30. Diperolehlah hasil 5/60, atau kita sederhanakan menjadi 1/12. Nah, artinya
Kalau satu harinya dia mengerjakan 1/12 bagian gitu ya, mereka berdua, berarti untuk satu pekerjaan yang utuh memerlukan waktu sebanyak 12 hari. Sehingga pernyataan pertama benar. Kemudian pernyataan kedua, jika dikerjakan bertiga bersama-sama akan selesai kurang dari 9 hari. Oke, berarti kita jumlahkan ya, pekerja pertama 1/20, berarti ya bagiannya. Kalau yang pekerja kedua itu 1/30, pekerja keempat 1/40. Kita jumlahkan dan diperoleh hasil 13/120. Artinya tiap harinya itu mereka bareng-bareng ngerjain hanya 13/120. Berarti perlu berapa hari gitu ya untuk mengerjakan semuanya. Berarti tinggal kita balik nih, 120 dibagi 13, ternyata hasilnya 9,23 sekian-sekian ya. Artinya lebih dari 9 hari. Otomatis pernyataan kedua salah. Kemudian yang pernyataan ketiga, jika dikerjakan pekerja pertama dan kedua bersama-sama selama 9 hari, pekerjaan masih sisa 1/4 bagian. Oke, kalau misalkan tadi kan pekerja pertama nih sama kedua, di yang pernyataan pertama di sini kan total bekerjanya 12 hari ya. Kalau sudah dikerjakan selama 9 hari ya, berarti masih bersisa 3 hari lagi nih dari totalnya 12 hari tadi di pernyataan pertama. Nah, berarti kan masih ada 3/12 bagian ya, atau 1/4 bagian. Berarti pernyataan ketiga benar. Kemudian yang pernyataan keempat, jika sisa yang 1/4 bagian diselesaikan sendiri oleh pekerja ketiga akan selesai 4 hari. Oke, sekarang kalau misalkan tadi kan sisanya 1/4 bagian ya. Nah, sekarang dikerjain sendirian sama yang si pekerja yang ketiga. Nah, 3 hari. Kalau tadi satu harinya itu 1/40 gitu ya, 1/40 bagian gitu ya si pekerja ketiga, maka kalau 4 hari berarti kan tinggal dikali 4 ya, jadi 4/40 bagian atau 1/10 bagian. Nah, ini berarti berbeda ya di sini, padahal harusnya 1/4 bagian. Kalau misalkan cuma 4 hari, pekerja ketiga hanya bisa mengerjakan 1/10 bagian, sehingga pernyataan keempat salah. Berikutnya, luas halaman belakang rumah Pak Hartawan 280 meter persegi akan dibuat taman. 2/5 bagiannya ditanami rumput gajah, 1/4 bagiannya untuk kolam renang, sedangkan sisanya akan dipasang keramik. Biaya pembuatannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada ya masing-masing biayanya. Ditanyakan total seluruh biaya yang diperlukan untuk membuat taman. Nah, untuk mencari biaya otomatis kita harus cari tahu dulu ya berapa luas dari masing-masing bagian. Nah, di sini diketahui 2/5 bagian itu untuk rumput gajah. Berarti luasnya berapa? Tinggal dikali dengan 280 ya. 2/5 dikali 280 hasilnya 112. Berarti biaya yang diperlukannya yang rumput gajah dikali 400.000, hasilnya 44.800.000. Kemudian 1/5 bagian untuk kolam renang, berarti luasnya itu 1/4 dikali 280 hasilnya 70. Kemudian biayanya 1.500.000 rupiah dikalikan sehingga hasilnya 105 juta rupiah. Sedangkan sisanya untuk yang keramik, berarti kan kita tinggal kurangi aja ya, dari total luasnya 280, dikurangi untuk rumput gajahnya tadi 112, dikurangi lagi untuk kolam renangnya ada 70. Sehingga hasilnya untuk luas keramik itu ada 98 meter persegi, dikali harga untuk keramik itu 350.000 rupiah, sehingga diperoleh hasil 34.300.000 rupiah. Nah, di sini kan ditanya keseluruhan biaya ya, berarti tinggal kita totalkan semua biayanya dari mulai untuk rumput gajah, kolam renang dan keramik, sehingga total biaya keseluruhannya sebesar
184.100.000 rupiah. Berarti jawabannya B. Berikutnya soal nomor 12 dengan stimulus yang sama ya dengan soal yang nomor 11. Tapi di sini ada keterangannya, Pak Hartawan hanya memiliki uang sebanyak 35 juta. Jika Pak Hartawan hanya akan memasang keramik di halaman belakang rumahnya, maka sisa uang Pak Hartawan setelah pemasangan keramik adalah. Nah, di soal sebelumnya sih ingat nggak berapa sih luas atau biaya pemasangan keramik? Nah, dari soal sebelumnya kita udah tahu ya bahwa biaya untuk memasang keramik itu 34.300.000 dan uang yang tersedianya itu hanya 35 juta. Maka sisa uangnya kita tinggal selisihkan, tinggal kita kurangi 35 juta dikurangi 34.300.000 rupiah sehingga hasilnya 700.000 rupiah. Jadi jawabannya C. Untuk pembahasannya sampai di sini dulu. Nanti akan ada pembahasan-pembahasan lain di video selanjutnya. So, stay tune terus di channel Endah Gustianti Hamzah. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.